Oh, salam kenal Ustaz Iksan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Gak usah mana pakai nih? ustaz. Bang Iksan aja lah. Bang Iksan. Iya, panggil Bang Ihsan aja. Oke deh, Ini Bang Iksan. Ustadz Fuad, ini Ya, Bang Ihsan ini ke kamar saya waktu di pesantren. Iya, saya itu lebih senior dulu seperjuangan betul sama Bang Ihsan ini sama-sama main bola, sekamar mm-mm. pula. Ya, beliau ini orang Aceh dan sekarang di Jakarta Hmm, dan saya sangat hormati beliau karena mm-mm. sangat bijak lah dan dapat dipercaya. Ini alumni Al Zaitun yang angkatan 2 bahkan angkatan berikutnya itu sangat hormat lah kepada Pak Ihsan ini dan sering banget beliau yang mewakili Ah. alumni. Tadi saya dengar jago juga main bola beliau. Ya zaman Iya, dulu, sama-sama. 15 tahun yang Bang Iksan, Ustaz Muja itu di Kairo itu pemain andalannya kerukunan keluarga Sulawesi. Alumni-alumni dari Az-Zaitun hebat-hebat semua main bola, jago main bola semuanya. Kebetulan yang di sama-sama Milanisti. Saya juga Milanisti, beliau juga Milanisti. Nah, kalau Bang Iksan apa ini? Tim sama andalan? kita sama kita Milanisti juga. Wah, ternyata pendukungnya Milan semua 3 orang kumpul ini. San, ini Ustaz Fuad juga ini dia luar biasa skillnya San. Dia tuh kayak Aziz mainnya. Oh, iya. Kita diundang di Zoom meeting sama Ustaz Fuad ya, alhamdulillah bisa silaturahim. Iya, Ya sering-sering lah. jadi sebenarnya saya langsung saja ya. Memang banyak yang DM saya, banyak yang WA juga termasuk Undu. Ustaz Muja Undu WA saya, Ya, Ustaz tolong dibahas itu. Awalnya saya nggak tahu. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, saya mau minta informasi dulu deh dari Ustaz Muja. Bagaimana sih sholat Id yang ada di video itu seperti apa? ya sepengetahuan saya setelah ngelihat video karena saya juga pengetahuannya terbatas dari video tersebut juga. Mm-mm. Sholat Id di sana memang sekarang masih mengikuti aturan COVID ya. Jadi ya masih ada jaga jarak walaupun Iya, sekarang COVID sudah meredah. Kemudian memang yang agak kontroversi ya mungkin karena ada perempuan istri Syekh iya. Panji Gumilang yang sholat di bagian depan. Yang pakai Istrinya, baju hijau itu ya, Ya ya itu istrinya. istrinya Syekh. pimpinan pondok Syekh pesantren begitu. ya Ya. pimpinan pondok pesantren. Oke, oke, oke. Kemudian yang agak kontroversi juga ya ada non Muslim ya Hmm. yang duduk di baris sop terdepan juga ya. Mm-mm. Itu juga non Muslim ya katanya Oh, sih Ya. jurnalis yang kagum dengan ajaran Islam ya itu yang saya baca dan dengar dari teman-teman juga. Yang lebih jelas mungkin Ihsan ya karena dia yang banyak komunikasi dengan oh. teman-teman bahkan alumni seangkatan kami yang masih mengajar di sana kan masih banyak. Ihsan itu Mm-mm. mungkin masih sering komunikasi. Silakan Ustaz Isan. Saya juga sebenarnya beberapa hari lalu tuh bikin konten di TikTok yang sampai hari ini nih hari Jumat udah 2,3 juta tuh ditonton, diputar di TikTok. Oh Ya. iya. Nah, sebenarnya saya juga bertanya-tanya gitu, kenapa bisa Mm-mm. begitu? Sedangkan kami itu pada tahun keempat ya kelas 1 SMA ya Ustadz Muja ya, kita belajar kitab Iya, Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram. Bulughul iya. Maram itu ya nggak ada gitu. Ibaratnya selama ini praktek sholat di sana itu ya memang nggak ada yang kita nggak bisa bilang menyimpang ya karena emang Ya. diperbolehkan. Ya, Ya. tapi kan dianjurkan itu kan soft sebaik-baiknya soft laki-laki ya paling depan, sebaik-baiknya soft wanita ya paling belakang gitu kan Betul. yang dianjur. Ya maksudnya ya saya ikut berkomentarnya juga karena itu gitu. Tapi beberapa ada 3 ya. Satu karena ada wanita di depan itu yang itu yaitu adalah istrinya Syekh sendiri, Syekh Mm-mm. Panji Gumilang. Yang kedua karena ada salah satu sebenarnya itu Pimret majalah tokoh Indonesia kalau nggak salah itu. Mm-mm. Dia emang orang Kristen. Emang sering di majalahnya itu sering kayaknya setiap edisinya tuh pasti ada berita tentang Al Zaitunnya. Ya, 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 ya. Ya itu emang setiap acara besar dari tahun berapa ya saya lupa. Memang udah lama itu saudara siapa lupa juga namanya. Itu memang sering datang dia pengagumnya AS Panji Gumilang lah bisa dibilang begitu. Ya di situ. Yang ketiga softnya jarang-jarang. Kalau dibilang tadi sama Ustadz Muja mereka protokol kesehatan COVID nggak masuk juga itu alasan sebetulnya ya karena nggak pakai masker. Karena nggak yang paling pertama gitu penilaian dari protokol kesehatan itu ya harusnya itu masker dulu baru jaga jarak gitu. Tapi ini kan enggak. Iya. Sebenarnya udah ada update terbaru mereka itu kan apa ya saya sebutnya soalnya ini sensitif ya. Takut kalau istilah saya itu takut ada tukang bakso kayak gitu yang
kalau Al Zaitun ini. Ya, klarifikasi dari pengikutnya lah kayak gitu. Tentang tadi kenapa wanita itu ada di saf depan tuh. Iya. Dalilnya itu saya nggak hafal dalilnya, cuma dari mereka tuh ada. Tapi dalil itu kan diperbolehkan gitu, bukan dianjurkan. Lalu kenapa dipilih yang dibolehkan? Harusnya kan yang utama itu yang lebih dianjurkan gitu kan, yang kita Iya. ikuti ya. Kecuali kayak di Mekah, emang itu kan ibaratnya itu kayak kebutuhan ya, bener begitu ya. Iya, betul. Kredit lah. Nah, terus kemudian yang kedua itu yang softnya jarang-jarang itu, klarifikasi terbarunya itu malah mengutip ayat Al-Quran yang tentang, saya juga lupa nama suratnya, Ustaz Muja mungkin hafal tuh, surat dan Al-Mujadalah apa ya, yang tentang kerenggangan. Ya. Oh ya. Iya, itu kan sholat bukan majelis, kan itu duduk majelis, ibaratnya tuh tempat kajian ilmu gitu ya. Kalau ya begitulah kurang lebih. Katanya saf itu berdasarkan strata sosial, semakin di depan itu semakin tinggi kedudukan dan jabatannya. Apakah betul seperti itu? Yang pasti saya tahu, yang pasti itu santri nggak ada. Oh, santri nggak ada. Sedang berlibur, santri itu udah lagi berlibur. Kalau berdasarkan pengalaman kami dulu, itu ada yang namanya ya berdasarkan strata, itu memang lumrah lah sih, semua masjid di Indonesia. Kalau yang kayak mungkin Istiqlal atau kayak di Sunda Kelapa itu memang pejabat itu memang di depan. Karena juga kayaknya kurang lebihnya begitu juga gitu. Cuma santrinya kayaknya nggak ada. Oh, itu lagi lebaran itu. Jadi yang di video itu bukan santri yang pakai jas semua itu? Ya, Anda harus tahu kalau kita ngobrolin tentang tukang bakso ya. Oh, ya. Yang menarik juga ini kan semuanya pakai jas ya. Malah yang muncul di benak kita penonton yang awam ini, yang nggak tahu bagaimana situasi di sana, santrinya seperti itu kalau lagi sholat ngajian misalnya. Ternyata bukan santri ya. Kan, saya ini sebenarnya informasinya juga belum saya verifikasi, tapi itu santri memang lagi pada libur. Tapi boleh jadi ada santri tapi cuma satu angkatan berdasarkan pengalaman kami. Angkatan yang, karena memang mereka itu semester terakhir itu nggak bisa pulang karena persiapan UAN dan macam-macam kayak gitu. Dulu kami begitu. Dulu waktu di Zaitun kita nyantri ya, kalau ke masjid ya kita pakai celana panjang, nggak boleh pakai sarung kan ya. Kemudian pakai baju koko, pakai peci, ya kalau bisa beli peci Zaitun yang tinggi itu. Ya sebenarnya pakainya normal saja sih untuk sholat. Oh, normal ya? Cuma kalau pakai jas biasanya itu waktu muhadharah ya. Ada acara setiap malam Jumat, latihan ceramah. Dan pidato. Kita harus pakai jas, pidato gitu. Jadi memang pakaian jas itu ada yang dipakai oleh santri dulu? Ya, ada. Ada. Utamanya itu celana panjang kain, ya, untuk sholat, dan baju koko. Kadang juga kita pakai kemeja. Ya, sebenarnya pakainya rapi, memang di sana pakainya rapi. Kenapa nggak boleh pakai sarung? Ya katanya pakai sarung itu bagus sebenarnya, cuma kadang ada yang jahil ya. Anak-anak atau kalau santri itu lagi jahil, kalau kita pakai sarung katanya ada ya. Al-Zaitun kan memang terkenal eksklusif santrennya. Ya, keistimewaannya Al-Zaitun itu kita punya banyak teman di seluruh daerah lah. Mungkin kalau bisa dikatakan mungkin seluruh Indonesia ada sana ya, setiap daerah. Setiap provinsi pasti ada, setiap kabupaten mungkin nggak ada, cuma ya itu paling positif yang ibaratnya nggak bisa tergantikan itu, yaitu tuh silaturahmi ukhuwahnya itu bagus banget ya untuk alumni ya. Al-Zaitun ini banyak ini ya, mungkin perubahan setelah kita keluar sana ya, banyak kayaknya hal-hal yang tidak biasa digunakan orang-orang di luar dalam segi agama. Seperti azannya sekarang udah aneh-aneh juga ya, walaupun lapasnya tetap sama. Kalau azannya itu, kalau dalilnya mereka itu ya azannya Bilal itu memang begitu, info dari orang dalamnya lah. Nah, terus kalau azan yang sekarang mendayu-dayu itu justru ikutin Umi Kalsum aja biar nyanyi itu. Secara redaksinya ada yang beda nggak azannya? Redaksi sama. Tidak menghadap kiblat tapi menghadap makmum. Ya. Ya, redaksinya tetap sama aja sih. Sebenarnya ada mujahadah tuh hal-hal yang kita di sana tuh ada. Cuma memang karena kita itu di sana kita sendiri. Cuma kalau kita mau kaji
loh beberapa hal. Coba Banyak ini sih gimana? sebenarnya. Sekarang hukumnya apa ya? Zakat Ya, zakat ditentukan. itu juga pernah saya kadang bayangkan zakatnya itu berbeda lah cara pembagiannya ya San ya. Bagiannya itu cuma simbolis yang dibagikan ke masyarakat sekitar. Ya pokoknya harusnya kan 100% atau saya nggak ngerti cara syarinya kayak gimana juga. Tapi ada dalilnya itu zakat. Zakatnya kan pakai uang kita di sana ya. Nah itu sebagiannya katanya itu enggak, saya tapi nggak tahu persentasenya itu ya untuk pembangunan gitu. Ya. Dalilnya itu ibaratnya tuh kalau dipakai dibagiin kayak ke orang langsung kayak gitu, ya dibagiin hari ini besok udah jadi di belakang rumah gitu, nggak ada jangka panjangnya. Tapi kalau diwujudkan ke pembangunan, ya ibaratnya buat bangun masjid atau bangun. Kalau biasanya kan zakat itu yang berhak menerima itu kan 8 golongan kan, 8 asnaf. Ya itu yang kita pahamin. Salahnya kita nggak paham nih. Artinya presentasi pembagiannya ini lebih banyak kepada pembangunan pesantren, begitu ya? Kalau presentasinya saya nggak tahu, cuma memang dibagiin ke masyarakat sekitar, ibaratnya itu masyarakat sekitar, mohon maaf, ibaratnya tuh yang kurang mampunya kan banyak itu, kayak gitu. Oh ya, ada pembaharuan dalam ini pembagian zakat. Ya, terus apa lagi tuh yang terbaru, yang update terbaru di video tadi itu apa ya? Yang diwawancari oleh MUI Indramayu ya? Ya mazhabnya Bung Karno. Oh, mazhabnya Bung Karno. Memang itu syekhnya ini kita tuh nggak bisa telan mentah-mentah. Kan di pesantren-pesantren kan begitu, ibaratnya kiai-kiai pesantren itu betul-betul kita dengar betul apa petuah-petuah mereka kan. Ya. Jadi betul-betul sami'na wa ta'ana aja kita sebagai santri. Ya. Dulu seperti itu. Ustaz Muja kan kemana-mana pasti tetap membawa nama alma maternya kan, alumni Az-Zaitun. Ya, pasti tetap. Setelah kejadian kemarin Ustaz, banyak nggak yang nanya-nanyain, bilang itu pesantrenmu dulu. Ya, kalau saya pribadi nggak terlalu banyak yang bertanya, paling 1-2 orang aja. Yang banyak itu pasti Ihsan ya, karena dia yang Bang Ihsan sering aktif di medsos. Iya, yang nanya langsung juga ada. Ada omnya istri itu, dia ini lagi ketua DKM Masjid Tanah Abang, masjid besar lagi ya kan. Iya. Ini kenapa sholatnya bisa begini? Ini pesantrennya dulu memang begitu sholatnya. Nah, itu makanya itu sabar saya untuk ngebikin konten TikTok itu, waduh. Nah, terus besoknya itu ibunya teman saya yang nelpon, yang saya lumayan deket lah sama ibunya gitu. Yang dia kan tahu kalau saya ini kan di angkatan saya dengan Ustadz Muja ini, kita alumninya itu kan ada 1.200 orang ya. Iya. Nah, saya ini kalau di Jakarta ini kayak ketua alumninya lah kayak gitu. Nah, ibunya si teman saya ini, dia juga dihujanin pertanyaan kayak gitu. Itu anakmu macam mana itu sekolahnya itu? Telepon dia, Ihsan nih, mama mau ngomong nih kayak gitu. Gimana sekolahnya itu, macam-macam lah itu. Lah, dulu nggak ada tuh, bilang aja itu kamu ngomong lah ini sebagai ketua alumni. Aduh. Secara organisasi masih ada nggak keterkaitan antara alumni ini dengan pondok pesantren? Struktur organisasi? Ikatan alumni itu dia mereka bikin sendiri, urus sendiri, ini sendiri. Masih ada Ustaz Fuad. Yeah. Maaf San, masih ada seangkatan saya yang dia tetap lanjut mengajar di sana setelah lulus. Ya, prestasinya tuh jumlahnya mungkin 300 orang ya San ya. Dan di luar itu masih lebih banyak lagi. Tapi intinya lebih banyak yang tidak terikat dengan pesantren Az-Zaitun ya. Mungkin 80-20% sana ya, kalau bisa dipresentasikan. Mungkin hanya keterkaitan emosional saja, bukan keterkaitan secara struktural. Iya, benar-benar. Iya. Kalau saya dalam posisi Ustaz Muja atau Bang Ihsan ini memang, waduh berat juga ini tanggung jawabnya alumni, karena pasti masyarakat seperti tadi ceritanya Bang Ihsan pasti nanyanya ke kita ibaratnya yang kena getahnya kan. Tuh, udah kita kan pertanyakan saja. Saya kan cuma mengklarifikasi ini kenapa begini ya, kayak saya jelasin tadi gitu. Kalau memang protokol COVID, kenapa waktu sholat aja gitu yang safnya jarang-jarang, tapi setelah itu orang pada foto-foto, makan-makan semuanya. Sholatnya yang disita, makan-makannya enggak gitu ya kan. Salah ini. Bang Ihsan ini ibaratnya mewakili perasaan alumni-alumni lain untuk meminta konfirmasi, loh kok kayak gitu ya? Ya. Kalau dilihat videonya itu kan kelihatan ya, ingin dicitrakan bahwa pondok pesantren ini pondok pesantren yang eksklusif, saya istilahkan tadi, dari segi pakaiannya juga,
kemudian bagaimana penataan safnya, dan ini kan dipublikasikan. Az-Zaitun memang sudah tahu ya konsekuensinya, betul, pasti akan jadi viral ini. Saya sempat baca juga Bang Iksan di Instagram itu suara dari alumni sehubungan viralnya foto-foto pelaksanaan Idul Fitri kemarin. Yang pertama, tidak mewakili salat berjamaah yang diajarkan kepada kami selama menempuh pendidikan di Az-Zaitun. Kemudian yang kedua, salat berjamaah yang diajarkan kepada kami saat masih mondok dilakukan secara normal seperti pada umumnya. Kemudian yang ketiga, yang terlihat pada foto-foto terbaru sangat perlu diklarifikasi oleh pimpinan-pimpinan Ma'had Az-Zaitun yang sekarang menjabat. Dan yang keempat, kurikulum yang diajarkan kepada kami sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenak dan Kemdikbud. Sepertinya ada kegelisahan ya dari para alumni. Di poin ketiga itu secara jelas meminta kepada para pimpinan di sana untuk melakukan klarifikasi. Apa klarifikasinya Bang Iksan? Tentang wanita di depan itu ya laki-laki dan wanita di hadapan Allah ya sama aja gitu katanya. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender ya itu kalau Ustadz Moja tuh ya lebih. Satu lagi katanya beliau sampaikan ke Kemenak itu akan kita kasih kejutan berikutnya, yaitu beberapa saat ke depan nanti ada khotib wanita gitu. Oh, khotib wanita. Masih ada apa kejutan-kejutan yang lain yang akan kita tunggu dari sana ya? Wah, jangan-jangan ini salah satu strategi marketing ini. Wah, Az-Zaitun jadi trending topik loh kemarin di Twitter. Ya, harusnya trending topiknya itu kan yang ini ya. Tapi ya itu ya nggak mesti berita bagus melulu sih. Iya. Kan ada istilahnya bad news is always good news. Ya, kalau kita dagang di online itu engagement yang penting tuh. Jadi orang membahas itu terus. Iya. Dia menjadi besar karena dibahas oleh banyak orang kan. Ya cuma kalau kita ini sih harus kita kaji ulang ya. Orang yang sebagian yang betul-betul cinta sama pendapatnya beliau ya akan mengikuti aja. Kalau kita mungkin ya masih ada kiri kanan yang kita mau kita tanyain. Kalau mereka kan kayaknya pakai kacamata kuda kali ya. Iya. Sami'na wa ta'na. Apa yang disampaikan oleh beliau itu yang kita terima. Ya, padahal itu hari ini tuh lagi menggembor-gemborkan istilahnya itu. Kalau waktu kami reuni tahun 2016 lalu bicara tentang bagaimana memerdekakan pikiran, memerdekakan ruh gitu ya kan. Oke lah, kalau memerdekakan ruh saya juga bingung gimana caranya tuh. Ruh kalau hilang dari badan meninggal kan. Jadi paham sebenarnya. Iya, makanya kalau dimerdekakan berarti kan ruh itu kan selama ini tuh terkurung dalam badan gitu. Dia merdeka meninggal nih badan. Oke lah, kita nggak tahu lah. Satu lagi lah yang saya mau bicara itu tentang mereka itu kalau komen di Facebook di mana itu selalu Allahu Akbar merdeka kayak gitu. Allahu Akbar merdeka. Ya itu seharusnya mereka itu kontroversi dengan apa yang mereka ucapin selalu dengan apa yang mereka jalanin. Harusnya kalau mereka ucapin merdeka, orang merdeka itu kan orang bebas ya. Ini kan enggak, mereka itu satu corong informasi aja gitu, apa yang di atas sampai ini udah ya gini lah kurang lebih dari A sampai Z itu kalau disebut angka 1 utuh angka satunya sampai ke dasarnya gitu. Tidak berubah. Betul. Satu dari atas sampai ke bawah ya. Ke yang paling cerenya tetap utuh gitu. Gunanya kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita bertanya-tanya itu ya nggak punya kesempatan lagi kan. Iya, memang kalau ikutnya ke ajaran tasawuf jangan tanyakan perintah guru, jangan protes. Oh ya. Ya, tapi kalau sudah jadi santapan para netizen di media sosial, wah nggak ada istilah itu, semuanya bisa kena. Nah ini yang ramai kan di medsos. Betul. Siapapun berhak untuk dikritisi. Ya mereka sendiri juga yang buka gitu. Kita alumni kan ya udah diam-diam sama ini apa yang kita ini kan kita nggak pernah ngebuka-buka apapun gitu. Beratnya mereka buka, habis itu di blow up sama ya media-media lain. Terus ketika kurang lebih ya kayak saya sendiri nih, saya merespon gitu. Ibaratnya respon saya juga mempertanyakan kenapa jadi begitu. Sedangkan dulu kan begitu, kenapa dipraktekin itu juga saya diprotes lah sama orang-orang pengikutnya beliau. Dia bilang ngapain sih ngebongkar aib pesantren, ngapain protes gitu loh. Enggak kan, justru cuma mau bertanya gitu. Jadi Bang Ihsan ini setelah menanyakan
itu tadi banyak mendapatkan komentar-komentar. Khususnya itu dari orang cintanya beliau. Ada yang lewat DM nggak atau lewat WhatsApp? Lewat DM WhatsApp enggak. Di komen Enggak. ini bebas. Di komen bebas aja ya. Iya. Oke deh. Kalau begitu, mungkin closing statement lah terkait dengan masa depan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Kan tidak bisa kita lepaskan ini. Ibaratnya Az-Zaitun ini sudah orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Kita punya harapan-harapan ya kepada tempat yang pernah mendidik kita. Ustaz Muja, mungkin harapan ke depannya. Ya, saya sebagai alumni berharap pesantren ini tetap eksis, dan eksisnya itu seperti saat kami dulu masih sekolah di sana ya. Santrinya itu sangat banyak dan kita hidup di sana dengan tenang, nyaman, dan tidak ada yang aneh-aneh. Dan tidak ada aneh-aneh ya. Itu aja sih harapan kami, dan kita berharap pesantren ini tetap eksis dan kembali seperti dulu. Ya. Oke, Bang Ihsan. Ya, kalau saya lebih ke yang berharap ke depan yang nggak terjadi hal seperti ini lagi. Terus kemudian pada masyarakat, tolong jangan menstigmakan kami alumni Al-Zaitun itu berafiliasi dengan bagaimana hari ini pesantren gitu. Kami punya ikatan, karena nggak bisa kan itu. Karena apapun juga kami udah melewati kurang lebih 6 tahun di sana, belajar di sana, belajar yang dipelajari juga sesuai dengan kurikulum yang berlaku di tempat di di Indonesia kayak gitu. Sesuai dengan kurikulum Kemenak ya khususnya kayak gitu. Kami selama 6 tahun di sana nggak ada yang aneh-aneh. Harapannya ya menjadi lebih baik lagi. Begitu, terima kasih. Oke deh, terima kasih Bang Ihsan, terima kasih Ustaz Muja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara offline, Bang Ihsan terutama. Mudah-mudahan ada waktu, Ustaz Muja. Ya kalau mau Jakarta. Ya siap Bang, siap. Insya Allah. Kita kalau ada channel podcast, M-Podcast namanya. Itu channel YouTube, Bang Ihsan. Betul, channel YouTube. Oke, nanti hasil bincang-bincang santai ngobrol-ngobrol kita ini saya upload ke YouTube ya. Ya boleh. Channelnya Bang Ihsan nanti saya tulis, para penonton silahkan di subscribe. Ustaz Muja ada channel YouTube-nya, harus bikin ini travelnya. Ada sih channelnya, tapi tidak terkelola dengan baik. Harus ada orang khusus memang. Iya. Harus. Pokoknya kalau kita ketemu nanti saya kasih privat lah. Iya, kayaknya saya perlu privat dengan sesuatu karena channel YouTube-nya sangat bagus lah. Dan sekarang penontonnya banyak ya. Alhamdulillah. Oke deh. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz Muja, Bang Ihsan. Semoga sehat selalu ya.